Oke. Nah, eee, kita masuk ke sesi kedua ya, aplikasi Join. Gue bahas aplikasi Join ini karena gue yakin banyak yang nggak terlalu tahu, seberapa menarik aplikasi Join-nya kita, gitu. Apa aja fitur-fitur yang ada di aplikasi JUC ya. Mungkin, nggak tahu ya, kalau waktunya cukup gue akan pindah ke mobile, tapi gue akan fokus ke desktop-nya dulu, karena full features di JUC itu di desktop. Desktop itu the best aplikasi yang gue lihat ada di Sekuritas sih sebenarnya gitu. Jadi, kita langsung masuk aja ke aplikasi Join ya. Nah, aplikasi Join seperti biasa kalian bisa download itu di mobile, desktop, dan web gitu ya. Desktop kalian tinggal buka webnya jasautamacapital.com, di mobile kalian bisa search ya Join Mobile gitu. Nanti akan muncul, kalian bisa download di sana. Kalau web trading kalian bisa buka trade.cuc.co.id, login, nanti bisa muncul di sana. Jadi kalau, mobile-nya nggak bisa atau terkendala, ya kalau kalian mau cepat kalian bisa akses dari ketiga ini mana yang bisa kalian akses. Nah, tampilan OLT aplikasi JUC itu kenceng banget. Kalau kalian mau bandingin, kalian bandingin aja, jam 9 pagi buka running trade gitu ya, kalian compare sama running trade lain, geraknya seperti apa, gitu. Ya, dan itu bisa ada di HP, di laptop ya, di tablet itu akan kelihatan semua, gitu. Dan menurutku untuk ukuran aplikasi yang di tengah jalan itu banyak masalah, banyak gangguan, JOC agak sedikit jarang ya, kecuali ya kemarin-kemarin yang apa, gangguannya lebih ke ranah ke jaringan gitu-gitu. Harusnya untuk di luar itu sih aman gitu ya. Terus oke, ini banyak orang yang nggak tahu kalau JOC itu kita punya fitur smart order ya. Nah, smart order ini apa? Smart order ini adalah fitur otomatis yang bisa membantu kalian, menjaga saham-saham yang kalian punya. Jadi, area cut loss-nya gitu ya, take profit-nya, kalian bisa set, automatic gitu, automatic order ya, biasa dibilang. Nanti gue bahas satu-satu. Nah, jam 8 masukin order muncul di antrian jam 00.09.01. Iya, jam 8. Lebih pagi ya lebih baik gitu. Nah, di JOC Desktop ya, ada cara untuk melakukan pembelian atau penjualan secara cepat. Gua nggak tahu kalian pernah nyoba apa enggak gitu ya, tapi kalau gua untuk lakuin fast trade, gua akan lakuin ini, selalu akan lakuin ini, gitu. Nah, jadi ketika di stock book di sini, ya, kan ada bid, ada offer nih harganya, gua zoom deh. Nah, kan ada harga bid offer ya di sini ya. Nih ada harga bid, ada harga offer di sini. Kalian cukup klik harganya aja di sini, 52 misalnya, kalian klik di 52-nya. Nah, nanti akan muncul kotaknya ini, gitu. Kalian tinggal isi lotnya, "Oke, gue mau beli 1000 lot." Tinggal klik buy, gitu. Nanti dia akan beli, kring, gitu. Atau ketika kalian sudah punya gitu ya, kan tadi udah isi 1000 lot gitu, terus harganya naik ke 57, kalian klik aja harga di 57-nya, gitu. Nanti di atas ini ada muncul nih 57 gitu. Nah, 1000 lotnya udah nggak usah diketik, udah terisi sendiri. Kalian tinggal klik sell, tring, cepet gitu. Jadi, eee nah jadi, eee, transaksinya itu jadi kenceng gitu ya. Nggak usah pusing-pusing, ketik di sini buy atau ketik F2 gitu. Kalian tinggal klik, saham yang kalian mau cek gitu ya, tinggal klik buy over buy sell-nya. Contohnya seperti ini. Oh, aplikasi gua bentar gua buka aplikasinya sekalian. Nah, running trade ini juga bisa difilter ya. Jadi kalau kalian yang pusing-pusing ngelihat running trade gitu ya, banyak emiten-emiten nggak jelas slotnya,
satu lot yang di haki gitu ya. Kalian bisa filter running thread gitu. Dia ada di workspace ya, workspace, options, nanti ada pilihan filter running thread. Ada. Nah ini ya. Nah, workspace, options, kalian bisa filter running thread. Nah, filter running thread ini kalian bisa filter saham-saham apa aja yang bisa muncul, atau kalian bisa filter lotnya, misalnya yang transaksi di atas 100 lot baru muncul, gitu ya. Atau kalian mau filter, gue cuma mau beli saham yang areanya 0 sampai 50 gitu, cari saham FCA doang gitu, ya baru muncul, itu bisa gitu. Atau gue mau beli yang sahamnya di atas 5.000 doang gitu, price-nya, itu baru muncul, itu juga bisa, ya. Jadi filter running thread ini cukup menarik. Ya. Satu saran buat kalian yang seneng trading, terus maunya beli saham-saham yang ada di tabel gitu ya, kalian add aja barang-barang di tabel itu di filter running thread. Jadi yang muncul nanti di running thread itu adalah emiten-emiten yang ada di tabel. Gitu. Jadi ya kalian nggak ke-distract sama emiten-emiten lain yang nggak ada di tabel gitu. Kan banyak orang tuh gatel gara-gara ngelihat running thread ada emiten-emiten lagi naik banget gitu ya, kenceng gitu, tapi nggak ada di tabel. Akhirnya kalian masuk, akhirnya kalian nyangkut di atas gitu, dibanting gitu ya. Karena ya kalian nggak tahu tuh fundamentalnya gimana, kalian nggak tahu itu sahamnya gorengan apa enggak gitu. Kalian lihat, oh kenceng, masuk gitu. Kalau saya kalau nggak masuk muncul terus di running thread kan, itu kan cukup ngeganggu psikologi gitu ya. Jadi kalian bisa lakuin filter running thread seperti ini. Kalau gue mungkin tiap malam gue masukin tuh saham-saham yang masuk ke tabel gitu ya, satu kali gitu. Dia ketika kalian apply itu udah otomatis save. Jadi besoknya kalian nggak perlu isi ulang, udah otomatis di sana. Tinggal ya kalau kalian mau delete semuanya, delete aja semuanya gitu, ulang gitu. Tapi kalau kalian mau, oh ada saham yang keluar tabel gitu ya, kalian mau delete satu saham yang keluar tabel, kalian input lagi satu, ya udah gitu doang. Kan pergerakan sahamnya yang masuk keluar tabel nggak terlalu banyak banget kan. Jadi kalian bisa pakai cara ini gitu. Benar, jadi obat FOMO. Kalian jadinya ke-filter, nggak sembarangan beli saham-saham yang masuk ke running thread tapi kalian nggak tahu fundamentalnya oke apa enggak, ya. Nah, nih nanti ketika filternya dijalanin, contoh tadi Bank Mandiri, BCA, BNI gitu ya, nanti munculnya ya udah Mandiri, BCA doang running thread-nya. Gitu. Begitu juga kalau kalian masukin saham-saham yang ada di tabel, ya nanti akan munculnya saham-saham yang ada di tabel juga, gitu. Filter nominal transaksi lebih keren lagi, jadi kelihatan yang gede-gede. Ya kalian bisa aja gitu. Jadi tadi udah kalian masukin di sini gitu ya, terus lotnya kalian tambahin, misalnya lot minimal 10 lot yang muncul atau 100 lot yang muncul gitu. Jadi ya udah sahamnya terfilter, lotnya juga kefilter gitu ya. Mungkin nanti anak-anak soskul yang tadi ikut trading apa, trading bareng ya kalian udah ngelihat kan gimana cara fast trade-nya itu gimana. Nah, terus ada price alert. Bentar, ini mestinya bisa klik, oke. Nah, terus bisa ada price alert. Price alert ini adalah emiten apa kalian mau kasih alarm atau alert ketika harganya itu menyentuh harga tertentu gitu ya. Jadi gua kasih contoh di sini. Gua ulang, gua zoom dulu. Nah, price alert-nya kalian bisa lihat di sini ya dari workspace, options, sama tadi ada filter running thread. Ini juga kalian tinggal cari tuh alert gitu ya. Kalian klik alertnya di situ, nanti akan muncul kotak alertnya di sini ya. Kalian bisa klik misalnya saham Astra gitu, kalian mau alert gitu ya, harganya ketika turun di bawah harga berapa, misalnya turun di bawah harga apa nih, 4710 misalnya. Terus notes-nya ketika turun di bawah 4710 saya mau beli gitu ya. Nah, nanti eh, akan muncul apa alertnya nanti tinggal klik apply, ya udah dia akan nungguin di situ.
Jadi once nanti harganya itu di bawah 4.710 gitu ya, nanti dia akan muncul kotak alert untuk, pemberitahuan ini, nah ini, ya, ini asli tanggal segini harganya di bawah 4.710, sekarang harga terakhirnya 4.700, mau beli 100 lot. Kalian bisa pakai fitur ini untuk, mantau saham-saham yang kalian punya, kira-kira, "Oh ini murah, gue mau masuk harga sekian," atau, "Oh ini mahal, gue mau jual," gitu, saking mungkin portofolio kalian ada 100 emiten di portofolio, bingung gitu ya, dijagain satu-satu, ya udah alert aja, gitu. Oke. Nah, untuk yang, smart order ya, ini salah satu fitur yang, eee, kalian bisa akses. Tidak alert atau notifnya ini muncul juga nggak kok di mobile? Oke, alert ini cuma muncul di desktop ya, di komputer. Itu pun harus, join-nya di-open, gitu. Untuk, HP itu belum muncul alert, tapi mungkin ke depan kita akan bisa buat alert, gitu. Karena kemarin kan fokusnya lebih ke logout-nya sama koneksi ya. Nah, sekarang logout koneksinya udah kelar, gua akan kejar ke Mac gitu, ya mungkin alert itu, atau notifikasi via mobile apps mungkin akan bisa kita pakai ke depannya, gitu. Oke. Nah, terus ada fitur smart order. Mungkin kalian yang buka aplikasi, kalian nggak ketemu nih tulisan smart order-nya, atau yang di HP kalian juga nggak pernah ketemu nih tulisan smart order-nya. Smart order ini baru akan muncul kalau kalian request. Request-nya gimana? Kalian coba tanya ke Dina, gitu ya. Nanti ada step-stepnya ya, kalian bisa isi di area customer service ini. Nih, customer service, nanti di situ ada suggestion or request, kalian ketik request gitu ya. Nanti kalian tulis aja, "Saya atas nama ini, kode nasabah ini, meminta untuk mengaktifkan smart order." Nah, nanti barulah smart order ini akan muncul, gitu. Ya, nah smart order kita itu cukup banyak pilihan, ada LIT, ada bracket, ada trailing, ada GTC, dan yuk nabung saham. Jadi ada satu, 2, 3, 4, ada 5 fitur, smart order-nya kita. Dan lima-limanya ini mempunyai, sistem kerja yang berbeda-beda. Contoh nih, kita bahas LIT dulu ya. LIT 2 dan LIT. Bedanya apa? Bedanya adalah yang satu menggunakan tanda baca, tanda matematika seperti lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, gitu. Nah, ini pakai yang LIT 2. Kalau yang LIT pertama, dia pakainya kata-kata from, to, gitu. Tapi acuannya sebenarnya tetap pertama ini. Ya, cuma untuk memudahkan orang-orang untuk mengisinya doang, gitu. Jadi LIT itu seperti apa? Nah, LIT itu kepanjangan dari limit if touch. Satu yang pakai tanda. Saya agak sedikit kebalik di desktop itu sama di mobile itu kebalik. Desktop itu LIT 1 pakai tanda baca matematika, tapi kalau di mobile itu tulisannya LIT, gua nggak tahu di mobile itu tulisannya apa. LIT yang pertama itu dia pakainya from to ya, kalau nggak salah, gitu. Jadi ya kalian coba cek aja gitu. Pokoknya yang pakai ada satu yang pakai tanda matematika, ada satu yang pakai from to, nggak usah pusing, gitu, ya. Nah, LIT ini sistem kerjanya adalah, membantu kalian untuk menjaga saham-sahamnya kalian, gitu ya. Contoh, gua beli ADMR, harga gua beli ADMR 1.400 misalnya. Nah, ketika gue beli ADMS 1.400, gue nggak bisa ngejagain saham ini. Terus kalian lihat tabel, oh tabel ADMR itu cut loss-nya misalnya 1.380 gitu. Nah, kalian bisa set ya, fitur ini dengan menuliskan nih, gua langsung buka aplikasinya aja ya biar kalian lihat.
Oh, aplikasi lagi maintenance, nggak bisa dibuka. Ya, aplikasi lagi maintenance, nggak bisa dibuka, ya. Nah, ADMR di sini ya, kalian bisa bikin oke, nanti sahamnya contoh, nanti ada stocks-nya. Stocks-nya kalian pilih, tadi apa, ADMR, gitu. Terus, eee, dia ada trigger. Trigger itu pakai tanda baca matematika di bawah misalnya 1385. Ketika harga menyentuh di bawah 1385, nanti dia ada tulisan di sini order price. Order price. Nah, kalian bisa pasang oke mungkin 1375 gitu. Jadi, bacanya adalah ketika nanti harga menyentuh 1380, kalian akan dipasang jual di 1375 gitu. Jadi kalau ada lot di 1380, kalian akan kejual di 1380. Tapi kalau 1380-nya lotnya habis, maka kalian akan dijual sampai 1375 gitu. Kalau 1375-nya habis lotnya, ya kalian berarti antri di 1375 di bagian over. Gitu. Kecuali kalian tulis di sini order price-nya mungkin 1350. Jadi dia akan jual sampai ke 1350. Tapi dia akan jual dari yang titik tertinggi. Lihat ada lotnya nggak. Kalau nggak ada lotnya dia akan turun, turun, turun sampai ke 135. Itu LIT. Ya. Nah, ini yang pakai tanda baca, pakai apa? Lebih kecil gitu. Nah, kalau from to berarti dia akan tulisnya nanti stocks-nya nanti ada MR. Nah, from-nya berarti akan mulai dijual itu di 1380, to-nya mungkin 1375 gitu. Jadi nanti ketika dia kena 1380, sahamnya akan langsung dijualkan gitu. Sampai ke harga berapa? 1375. Jadi trigger-nya di 1380, order price-nya 1375. Jadi kalau kalian buka order list ya di F7, order list itu sell-nya 1375. Tapi kalau harganya kejual di 1380, maka di trade list F8 gitu ya, itu sell-nya di 1380. Jadi order dan trade list itu bisa berbeda angka. Kalau kalian pasang order di 1375, tapi kejualnya di 1380, maka di trade list-nya muncul 1380. Jadi kalau kalian mau ngecek, "Oh, gua jual di IEP nih, gua pasang IEP kan harganya bawah ya, kejual di harga berapa ya?" Kalian buka di trade list. Karena trade list itu yang sudah kejadian, order itu yang kalian input. Apakah bisa di-setting seperti ini? Jika harga di atas 100, maka sell di 102 sampai 108. Oke, lebih enak gua kasih blank ya, biar kelihatan. Nah, gini. Jadi, ketika harga di 100, gini ya, gue bisa nggak set jual di 102 sampai 108. Berarti gue bikin from 102 to-nya 108. Ini. Nah, ini bacanya gimana? Bacanya gini, kalau nanti harga saham di atas 100, tolong jualkan saya di 102 dan tertingginya sampai 108. Berarti ordernya itu di 108. Triggernya itu 102 ya. Nah, ini nggak bakalan bisa kejadian, gitu, nggak bakalan bisa kepakai, yang ada LIT kalian error. Kenapa error? Karena harga sekarang 100 dan, sekarang 102 itu sudah pasti di atas 100, gitu, ya. Jadi kalau kalian tulis seperti ini, from to seperti ini, maka kalian akan dipasang di order list itu kalian akan sell saham A-nya ini di harga 108 sebanyak berapa lot, gitu. Akan langsung dipasang antri. Ya kalau langsung dipasang antri, mending kalian langsung jual aja di harga 108, ngapain pakai LIT-LIT-an. LIT ini hanya dipakai untuk sell, cut loss, jaga area bawahnya. Harganya sekarang 100, kalian mau jaga cut loss di 98,
kan kalian nggak bisa pasang sell di 98. Kalau kalian sell di 98 langsung kejual di 99. Mau nggak mau kalian pasang LIT. Karena LIT itu baru akan menjual saham kalian ketika trigger 98 ini tersentuh. Kalau nggak salah, TO selalu minta angka lebih kecil dari from, nggak bisa meratakan dari 102 ke 108. Ya intinya kalau harga sahamnya 100, kalian mau jual di atas harga 100, itu LIT kalian nggak guna, berarti kalian nggak ngerti cara kerja LIT. LIT itu hanya digunakan untuk menjaga harga yang di bawah harga sekarang. Jadi kalau harga sekarang 100, kalian mau jaga, oke kalau dia turun angka 98, gue jual, barulah kalian pakai LIT. Karena kalian nggak bisa langsung antri di 98. Kalau kalian langsung order sell di 98, maka barang kalian langsung kejual. Gitu. Tapi kalau kalian mau jual di harga atas, gitu 108, ya kalian tinggal F4 aja sell di harga 108, ya langsung kejual. Gitu. Ya, jadi LIT itu hanya digunakan untuk menjaga harga bawah. Ya. Kok bisa nggak LIT dipakai untuk beli harga atas? Bisa-bisa saja, cuman gua sih nggak nyaranin ya, kalau mau naik ya mending beli sekarang gitu, ngapain beli waktu dia naik. LIT itu semacam cut loss atau trailing stop ya kok. LIT itu cut loss, trailing stop nanti beda lagi. Trailing stop itu ada caranya lagi gitu. Jadi kalau LIT harga angka 98-nya ini akan tetap di 98, nggak bakal berubah gitu. Request smart order yang sell-nya buy closing, ada, nggak tahu kan. Oke, ini ya LIT ya, gitu. Harusnya LIT nggak ada pertanyaan ya. Jadi LIT itu baru kalau kalian nanti bingung, kalian bisa nonton lagi di YouTube, itu ada playlist LIT yang pernah gue bikin, gitu. Ya kalian bisa lihat lagi di situ. Nah, yang kedua, yang kedua ini, yang kedua ini namanya trailing stop. Jadi kalau LIT tadi itu angkanya tetap maksudnya gimana? Angkanya tetap itu misalnya tadi harga sahamnya 100, gue mau pasang LIT 98. Tolong jualkan ketika harganya turun ke 98. Ini pakainya LIT tadi. Jadi ketika harga sahamnya naik sampai ke 110, ya cut loss gue tetap di 98, nggak bakal berubah gitu. Ya. Nah, trailing stop adalah tingkat di atasnya LIT gitu. Jadi kalau tadi LIT 98-nya itu tetap nggak bakal berubah, kalau trailing stop yang dijaga adalah selisih. Jadi contohnya gini, harga sahamnya sekarang 100, gue mau jaga selisihnya 2 poin. Jadi nanti yang diinput adalah price difference, selisih harganya gitu. Jadi bukan diinput harganya. Kalau tadi LIT yang diinput kan order price sama trigger gitu. Nah, kalau di trailing stop yang diinput adalah price difference. Jadi selisih harganya. Jadi kalau harganya sekarang 100, kalian isi price difference-nya 2 poin, maka dia akan jaga sekarang cut loss-nya itu di 98. Tapi ketika harga nanti naik ke 101, cut loss-nya juga otomatis akan ikut ke 99. Karena yang dijaga adalah selisih 2 poin. Gitu. Ya, jadi ketika harga naik sampai ke 110, maka cut loss-nya pun akan berada di 108. Gitu. Jadi akan selalu ngikutin selisihnya. Ya. Jadi kalau dia dari 110 turun 2 poin, jadi 108, ya berarti sahamnya kalian akan otomatis kejual. Karena yang dijaga selalu selisih price difference-nya. Gitu.
Bisa setting untuk selisih berdasarkan persen, nggak bisa. Hanya berdasarkan angka, ya. Kalau beda fraksi gimana ya, kalau misal 4950 ke 5.000, ya kalian tetap yang kalian isi adalah angka. Jadi ketika 4950, kalian isi price difference-nya mungkin 100 poin, gitu ya. Jadi dia akan, ketika dia naik sampai 5.100, cut loss-nya di area 5.000, gitu. Yang jadi masalah adalah kalau kalian isi price difference-nya itu 30 poin. Karena ketika harga sahamnya naik ke 5.100, cut loss-nya itu di 5.070, gitu. Nah, ketika cut loss di 5.070, apakah bisa kejual kok? Bisa, karena dia kan turunnya kan dari 5.100, turunnya 5.075, baru 5.050. Nah, dia baru kejual ketika harganya menyentuh di 5.050. Kalau di 5.075 kan masih di atas 50.70. Nah, 5.050 barulah dia akan menjualkan saham kalian, langsung di 50.50. Ya, itu aja beda fraksinya, gitu. Oke, ini trailing stop, ya. Jadi yang dilihat adalah price difference. Ini juga udah gue pernah bikin di YouTube, kalian bisa nonton YouTube-nya ulang kalau kalian mau belajar mengenai trailing stop. Lalu, yang ketiga itu ada namanya bracket. Yang ketiga itu ada namanya bracket order, ya. Bracket order. Nah, bracket order ini full ya, satu kesatuan. Jadi ada area buy, ada area sell, sama ada area taking profit. Gitu. Berarti trailing stop lebih besar sama dengannya kok kalau simbol matematika. Enggak, trailing stop itu cuma selisih harga doang, price difference-nya doang. Gitu. Nggak ada simbol-simbol matematikanya. Cuman ketika udah ke trigger sell ya dia akan jual ke bawah. Oke. Nah, kalau bracket itu berarti ya satu kesatuan. Kalian masukin harga buy, tapi harganya harus harga atas ya, harga breakout ya. Jadi contoh harganya sekarang 1.000. Oke, berarti bracket order itu baru bisa kalian pakai kalau buy-nya dari 1.005 sampai ke 1.010 misalnya. Gitu. Sell itu ya udah mungkin di harga 980 cut loss-nya ya. Target price itu nanti ada dua, ada trigger sama ada order. Oke, triggernya berapa? Mungkin ketika dia nyentuh 1.100. Ordernya di harga berapa? 995. Tuh. Kenapa trigger dan order berbeda? Karena trigger itu kan dia di kanan ya, di over. Over itu kan harganya kena dulu. Jadi ketika orang ada yang beli di harga 1.100, ya berarti sorry, berarti ini 1.095. Jadi ketika ada yang buy di harga 1.100, maka bid itu 1.095. Nah, jadi ketika nyentuh 1.100, ya udah sistem akan menjualkan. Kalau kalian pasang order di 1.100 juga, kalian itu jatuhnya nanti antri. Antri setelah lot di 1.100 itu habis baru kalian masuk karena kan kalian baru baru jual ketika orang nyentuh 1.100. Jadi kok biasanya ketika nyentuh 1.100, order itu sell di 1.095. Jadi langsung buang di kiri di bid haki. Gitu. Atau 1.090 pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi dia langsung hajar kiri lah ibaratnya langsung sell. Jadi nggak nunggu ngantri karena kan kalau ngantri bisa jadi nggak kejual. Gitu ya. Ini bracket.
gitu. Nah, terus yang gua jelasin mungkin sampai ke GTC ya, yang yuk nabung saham itu cuma tiap bulan beli berkala, gua rasa nggak penting. Nah, GTC ini adalah good till cancel. Nah, ini jenisnya adalah dia akan menjual sampai lot atau harganya itu udah kena, sampai lot atau expired gitu. Jadi nanti ada waktu, ada lot satuannya gitu ya. Ini biasanya ya kalau kalian mau beli atau jual di harga tertentu gitu. Contoh, gue kan ngelihat BRI misalnya, BRI sekarang harganya 5125. Aduh tadi ketinggalan nih, gue maunya beli BRI di harga 5.000 gitu. Tapi kalau gue suruh pasang tiap hari ribet lah gitu, susah gitu. Ya udah, kalian bisa pakai GTC ya. Kalian bisa input BRI, belinya itu di harga 5.000 price-nya ya. Lotnya itu mungkin 1.000 lot. Terus kalian isi expired-nya kapan? 1 bulan atau berapa? Ya, jadi setiap hari kalian akan ngantri BRI di harga 5.000 sebanyak 1.000 lot gitu. Oh ya, GTC ini kena fee dealer 0,2 dan 0,3 untuk jual ya. Ini GTC. Kalau normal kan 0,15 ya, 0,151 dan 0,251. Nah, kalau ini jadi 0,21 sama 0,31 gitu. 0,201, 0,301. Ya, itu. Ya. Nah, ini dia akan otomatis tiap hari itu akan dipasang beli BRI 5.000 dia sebanyak 1.000 lot. Gitu. Tiap hari dia akan dipasang sampai expirednya selesai. Atau kalau kalian udah dapet di harga 5.000, contoh, oh 2 hari kemudian kalian kebeli nih 100 lot BRI di harga 5.000, ada yang jual ternyata, gitu ya. Nah, berarti besoknya lagi dia nggak pasang 1.000, dia akan pasang ke 900 lot karena 100-nya sudah kebeli, gitu. Antara kalian cancel nanti atau expired 1 bulannya. Jadi contoh, kalau gue punya friend kok, gitu ya. Friend gue udah nyangkut banget, udah pasrah, gue mau jual, cuma nggak ada orang mau beli. Ya udah, kalian bisa pasang GTC, pasang aja friend tiap hari di harga 40 gitu. Expirednya 1 bulan, jadi tiap hari akan dipasang sell friend di harga 40 sampai friend kalian kejual atau expirednya lewat. GTC bakal ada jaminan antrian duluan nggak kok? Oke, GTC ini sebenarnya dia dikirimkan ke bursa itu jam 02.01. Nah, kalau kalian begadang kan mulai startnya dari 00.05. Jadi GTC pasti akan lebih lambat daripada yang nungguin 00.05. Karena GTC itu dikirimkan jam 2:01. Gitu. Ya. Nah, bentar ya, gue mau ngecek lagi apakah GTC saat ini itu masih sama kayak dulu. Masih maintenance. Oke, nanti gue akan cek lagi apakah GTC-nya itu masih bisa diinput berdasarkan eh, apa namanya? Apakah GTC itu masih bisa diinput berdasarkan sesi ya. Nah, kenapa berdasarkan sesi ya? Karena ini yang tadi kalian nanya, kok bisa nggak GTC gua jual itu ketika harganya closing? Ya pakai GTC gitu. Jadi GTC itu ada 5 sesi ya. Nah, sesi yang terakhir itu adalah sesi 5. Jadi sesi 5 itu dia akan menjual itu di harga di jam 16.05 sampai 16.15.
Terus ada sesi 4 ya. Sesi 4 itu kalau nggak salah 15.50 sampai 16.00. Gue lupa, nanti make sure lagi. Dina tolong make sure lagi ya, apakah benar sesi 4 ini jam segini dan sesi 5 jam segini. Nah, jadi kalau GTC itu masih bisa input based on sesi, ya udah kalian bisa pasang aja sesi gitu. Jadi GTC pagi gitu ya, kalian pasang eh, apa GTC-nya sell, harganya bawah misalnya gitu. Jadi ketika dia IEP-nya close harga bawah ya kalian kejual. Tapi ingat ya, kalau IEP-nya tapi itu kan nggak bisa ditungguin ya. Maksudnya ketika dia harganya IEP-nya tinggi, kalian jual di harga bawah kan tetap kejual gitu. Tapi ya itu bisa. Sekarang masih pilihannya sending time. Ya udah kalian tinggal ganti aja sending time-nya jam jam IEP kan, jam closing. Gitu. Cuman ya tadi sih, kalau ternyata close-nya itu harganya tinggi, ya kalian kejual kejual gitu antrinya. Ya mesti ada filter limit ya. Ya kalian ketik aja di suggestion or request gitu ya. Tolong bikin smart order atau automatic order yang menjaga harganya waktu closing. Gitu. Nanti ya mana tahu dibaca dan dijalanin. Oke, ini ya untuk fitur otomatis yang ada di JUC. Nah, terus ada fitur fast order. Ini susah banget ngelihat pointernya. Nah, lalu ada fitur fast order. Ya, fast order di sini jujur, gua itu nggak pernah pakai. Gua nggak pernah pakai fast order. Mau itu di HP, mau itu di desktop, gua nggak pernah pakai fast order. Menurutku fast ordernya gua yang lebih fast itu ya udah gua tinggal klik harga offer di sini, gua klik masukin lot, tinggal klik sell, selesai. Itu lebih cepat menurutku dibandingin gue pakai fast order beginian gitu. Jadi kalau kalian mau kok belajar fast order, jujur gue nggak bisa ngejelasin karena gue nggak pakai gitu. Yang gue pakai fast ordernya gue tinggal klik di bid, klik masukin lot, tinggal klik buy atau sell. Kadang mikirin hitungan lotnya lebih lama kalau pakai order book. Bisa ditutup nggak kok? Apa yang ditutup? Itu cuma kan ya kalau gue kan lihatnya oke, di harga 4.000 kalau gue beli 1.000 lot berarti 400 juta, udah simpelnya gitu aja. Jadi udah kalau kalian sering fast rate begitu kan pasti udah ada bayangan. Oke, kira-kira 1.000 lot itu berapa? Kalau harga 100 kan 1.000 lot berarti kan cuma 10 juta gitu. Berarti 10.000 lot berarti 100 juta gitu. Mainnya jadi acuannya oke 1.000, 2.000, 3.000 ya namanya fast kan. Ya sama, kalian di sini pun begitu. Kalian masukin lotnya mau berapa lot gitu ya. Kalian bisa ketik lotnya atau kalian bisa klik di sini angka lotnya, kalian bisa customize juga berapa lotnya di sini gitu. Kalian tinggal klik mau sell atau mau buy gitu. Nanti ketika kalian klik kotaknya gitu ya, kotaknya buy misalnya gitu, nanti dia otomatis akan kebeli. Jadi lotnya udah diisi berapa, tinggal klik 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 gitu. Nah itu dia otomatis beli beli beli. Chris, cara amen dengan cepat gimana? Gua sih ya kalau amen ya F7 muncul kotaknya, tinggal klik cancel, udah selesai. Fast order bisa ditutup. Nah, kan nggak perlu dibuka. Kok fitur trailing stop ini berarti hanya jual di satu harga atau bisa terus haki dari offer yang tersedia sampai ke jual. Bisa terus haki sampai ke jual. Jadi eh, di trailing stop ya, trailing itu ada price difference. Nah, setelah price difference itu ada satu lagi gitu ya. Kata-katanya apa? Gue lupa. Nah, itu maksudnya berapa tick lagi ke bawah untuk dijual. Jadi kalian bisa klik 5 tick gitu ya. Jadi once dia kena, dia akan jual sampai 5 tick ke bawah. Jadi sampai habis gitu. Ya, order price diff. Order price diff.
Apakah kita bisa set LIT dan trailing bersamaan? Bisa, tapi eh, yang kena kan cuma satu, gitu. Ya, kemungkinan besar yang kena ya trailing stopnya. Kenapa? Karena kan yang LIT nggak gerak, trailing stop kan lotnya apa harganya gerak, gitu. Dan ingat kalau kenanya trailing stop, LIT kalian tuh masih working. Jadi kalau kalian beli lagi sahamnya dan kalian lupa untuk ilangin LIT-nya, ketika dia kena area cut loss-nya langsung kejual karena LIT-nya masih working. Gitu. Jadi kalau kena salah satu, ingat untuk di cancel yang masih aktifnya. Karena kalau enggak dan kalian beli terus ternyata dia turun, kalian bisa jadi kejual. Gitu. Ya. Nah, terus juga kita punya fitur portfolio sell. Portfolio sell ini ada di mobile apps, ada di desktop gitu. Apa sih portfolio sell? Nah, portfolio sell itu gitu ya, kalian bisa ketik di ordermu menu kalau di desktop gitu. Nanti ada pilihan portfolio sell. Ya, portfolio sell itu nanti ada portofolio kalian, ya ada saham A, B, C, D gitu. Jadi kalian tinggal klik satu kotak di sini nanti ada centang gitu, nanti kecentang semua gitu ya. Nanti tinggal sell, select. Dia akan haki 2 tik ke bawah. Ya, ini kalau lagi panik banget, market lagi susah banget gitu ya. Udahlah, gue mau bersihin portofolio gitu, tutup mata, klik sell all gitu. Nah, udah, portofolio sell gitu. Mungkin sekarang portofolio kalian kok ISG naik, portofolio gue merah semua ya, nggak berasa naiknya ya, berarti ada yang salah di pemilihan saham kalian. Ya udah, refresh aja, buka portofolio sell, centang portofolionya semuanya, tinggal sell selected. Udah nanti bersih gitu. Jadi nggak perlu jual satu-satu. Ya. Trailing stop bisa seperti JTC kok, bisa pasang beberapa hari. Ya, trailing stop bisa pasang sampai 1 bulan ke depan. LIT bisa pasang sampai 1 bulan ke depan. GTC juga bisa pasang sampai 1 bulan ke depan. Gitu. Cuma kan GTC itu harganya fix, bisa beli dan jual gitu. Tapi dia bukan untuk apa jaga harga bawah gitu ya. LIT tadi untuk ngejaga area cut loss di bawah ya. Trailing, kalau gue bilang trailing itu untuk ngejaga profit yang kalian. Jadi kalian udah punya barang, kalian udah profit gitu ya, tapi dia masih bisa naik lagi, ya udah kalian bisa pasang trailing stop aja. Misalnya udah kena resistance gitu ya, udah break resistance, ya udah pasang trailing stop aja. Dia naik kan tetap cuan. Nanti sekali dia balik arah, ya udah kalian kejual. Gitu. Request GTC bisa set di jam 00.05. Fee mahal dikit nggak apa-apa. Hmm, ya ketik aja di kolom request. Gue gak berani ngomong banyak. GTC cuma 3 hari ya sekarang. Oh ya, oke. GTC cuma 3 hari ya sekarang ya. Kalau dulu bisa 2 bulan. Sekarang udah sisa 3 hari. Jadi eh, pakailah sesuai dengan aturan yang ada. Oke, sama kalau yang di HP itu bisa di-share ya emitennya apa. Kok Chris join mobile sepertinya nggak bisa landscape atau cuma di HP atau tab saya aja. Nggak bisa landscape, dia cuma portrait dan warna merah. Yang mana ya? Pas order ada kolom dan warna merah artinya apa? Hmm? Kalian kalau yang pas order better nanya ke Dina deh. Gue nggak pakai soalnya. Ya, di situ. Nah, terus gue coba sekali lagi apakah join masih bisa? Udah bisa akses belum? Masih belum bisa. Oke. Jadi selain fitur-fitur di situ, ya di join desktop itu kalian bisa cari ya top value ya ranking di bagian sini. Nah ini ya di bagian stock di sini
Di bagian stok di sini, ya, sebelah market itu ada stock ranking. Nah, stock ranking ini yang tiap hari gua ngeliat. Jadi kalau kalian mau nyari yang top value gitu ya, top value, top gainers, gitu. Top losers itu ada di sini di stock ranking ya. Terus di stock ini juga ada namanya indices, index buat kalian ngecek mana indeks yang lagi naik hari ini gitu ya. Terus di sini ada charting. Nah, charting di sini ada chartnya TradingView. Dan ini chat TradingView-nya udah free, real time. Kalian bisa pakai gitu. Plus indikator-indikator yang ada di sana ya. Terus eh financial di sini ya, itu ada financial compare. Jadi untuk mengompar fundamental-fundamental emiten yang kalian cek. Jadi contoh kalian ketik Indosat, maka dia akan muncul Telkom, Friend, akan muncul XL gitu. Otomatis satu sektornya itu apa aja gitu ya. Terus di bagian order menu ini ya kalian bisa buy, sell, order list, trade list, portfolio sell, selfie list gitu ya untuk melihat apakah kalian cuan apa enggak gitu ya, cut loss apa enggak. Nah, lossnya berapa banyak, cuannya berapa banyak, itu ada di order menu. Smart order tadi yang Elite dan kawan-kawan. Customer service ini kalau kalian tadi, kok gue mau request ini dong, bikin ini dong, bikin itu dong. Nah, itu nanti ada di sini, customer service, suggestion or request. Untuk kalian juga fund withdrawal, itu ada di customer service. Untuk kalian mau mau transaksi nego, itu juga ada di customer service. Untuk kalian mau ngelihat RDN kalian nomornya berapa ya, deposit gitu, itu ada di customer service gitu, semua ada di situ. Nah, terus ya itu sih yang penting-pentingnya kayak tadi market kan ada portofolio, apa ada filter running trade, ada price alert gitu. Nah, itu yang penting-penting yang ada di sini. Sisanya yang lain ya, ya udah. Gua biasa buy sell cepetnya tinggal klik di harga, masukin lot, tinggal buy atau sell. Simple gitu. Kalau bracket bisa buat order yang mingguan ya. Kalau buy-nya di bawah harga sekarang berarti kita antri buy gitu. Ya, tapi kalau kalian pasangnya di bawah harga sekarang, berarti dia akan antri di satu hari aja. Kalau kalian nggak dapat, maka besoknya udah nggak dipasangin lagi. Makanya pasangnya itu better harga atas. Kan gue di mingguan kan gue bilang, oke kita beli harga atas aja gitu. Atau harga lastnya sekarang gitu ya. Ya udah kalian pasang aja di harga lastnya sekarang gitu, biar biar chance untuk dapatnya tinggi. Karena kalau kalian antri, dia otomatis langsung dipasang pagi gitu, antri gitu. Dan kalau nggak dapet, ya besoknya nggak dipasang lagi. Tapi kalau kalian pasang harga atas, ya kalau belum dapat gitu ya, eh, kalau dia belum ngebreak, belum buka beli gitu, maka kalian akan tetap dipasang. Gitu. Oke, ini untuk fitur aplikasinya kita ya. Mungkin kalau kalian merasa kok kayak tambahin ini deh, tambahin itu deh, tambahin itu deh. Ya kalian bisa koordinasi juga atau kalian bisa isi di kolom suggestion and request gitu ya. Untuk fiturnya mungkin kalau memang cukup menarik ya mungkin bisa jadi kita bikinin gitu ya. Kayak trailing stop atau LIT itu kok bisa nggak? Gue sih pengennya gini, gue pasang Elite, misalnya harganya 990, tapi dia baru send kalau lotnya itu di bawah 1000 lot misalnya gitu. Nah, gue sebenarnya lebih pengen seperti itu gitu. Jadi kalau lotnya itu 10.000 lot gitu ya, ya dia belum bisa jual walaupun kena. Tapi turun sampai 1000 lot gitu ya, baru dipasang jual gitu. Nah, itu gue sih sebenarnya pengen begitu. Cuman ya nggak tahu deh sekompleks apa itu bikinnya. Coba kan ya namanya request kan ya sah-sah aja. Untuk kelas lab besok ya bawa laptop aja gitu. Even kalau nggak bawa laptop pun nggak apa-apa sih, karena laptop itu kita akan pakai untuk screening emitennya
buat nyari emiten mana yang bisa layak 300% dan kalian, dapetin step-stepnya juga. RTOB Desember ya, baru buka lagi. Ya kalian kalau mau titip nama aja ke Dina, jadi nanti Desember nanti Dina kalau pendaftarannya buka Dina akan kontak. Karena gue yakin nanti RTOB pas selanjutnya itu bakal rame banget. Ya soalnya udah kebukti kan, udah pada cuannya konsisten, dividennya bagus, yang dulunya nggak pernah ngerasain cuan akhirnya bisa cuan gitu. Itu benar-benar obat yang paling manjur deh ikut RTOB. Gitu. Jadi ya daftar aja dulu ke Dina karena udah banyak yang nungguin itu kelas RTOP. Oke, ya soalnya kan RTOB itu gue akan memberikan slot dulu ke member lama yang mau perpanjang. Kalau masih ada sisa tempat, baru gue akan buka untuk pendaftaran orang baru. Kalau nggak ada sisa tempat, ya gue nggak akan jual gitu. Dan maksimal gue batasin itu cuma 100 orang. Gitu. Ya, jadi ya tinggal titip nama aja dulu. Jadi bukan 100 orang baru, tapi hanya 100 orang yang bisa ikut untuk RTOB. Gitu. Oke, sekian kelas kita hari ini. Ya, buat kalian yang baru kenal JOC, ngelihat video ini, JOC itu untungnya di mana sih? Kalau kalian mau ada teman yang bisa nanya, lu ikut JOC Best Topic tuh dapat apa aja sih? Nah, kalian bisa kasih lihat ini gitu ya, fasilitas pembukaan rekening. Kita punya aplikasi yang bagus dengan segala fitur dan kecepatan yang kita punya. Kita punya Dina yang sangat responsif untuk membantu kalian. Kalau kalian ada masalah, kalian tinggal kontak Dina gitu ya. Terus ada grup yang bisa kalian tanyain emiten-emitennya, update rekomendasi, tabel semua gue bahas di situ. Dan ya kalian bisa ikutin kelas di akhir bulan dan kelas-kelas yang bisa gue bikin yang kalian bisa ikutin gitu ya. Terus ada kelas berbayarnya kita, ada Stock School, Road to 1 Billion. Swing Trading Bootcamp ini mungkin gue akan belum tahu deh, karena ini juga banyak yang request. Gue pernah bikin itu sekali buat anak Stock School offline, ya. Itu juga salah satu obat manjur. Jadi apa sih itu? Itu adalah cara gue menghandle dana pensiun, gitu. Cara gue mengadvise dana pensiun kan nggak boleh cut loss. Tapi gimana caranya gue nggak boleh cut loss dan gue bisa make money dan barangnya tuh nggak nyangkut gitu. Nah sebenarnya gue mau bikin itu tapi ribet banget. Gue masih belum ketemu formulanya gimana, sistemnya gimana. Karena kalau gue bikin ini berarti fokus gue kebagi lagi. Gue rada nggak mau sih, ribet banget soalnya. Dan ya cuannya juga nggak seberapa gitu. Kecuali bener-bener yang bisa masuk situ equity kalian minimal berapa gitu ya. Jadi bener-bener untuk yang gede banget sekalian. Tapi ya gue masih belum tahu nanti sistemnya gimana. Dan mungkin masih gue belum ini nggak tahu kenapa dimasukin gitu ya. Padahal ya masih belum even mungkin 1 tahun ke depan juga gue nggak bakal nggak belum akan ada kelas swing trading bootcamp. Sementara masih stock school dan road to 1 billion aja. Oke, thank you semuanya yang sudah ngikutin kelasnya sampai eh, akhir. Woi, gue gaji Dina itu gede loh, bukan cuma UMR loh. Ya, itu beda gitu. Oke, thank you ya semua yang udah nonton. Ada pertanyaan lagi sebelum ada bonus saham nggak? Ya ada. Tiap kali gue suruh gini, ini gue lagi nyari dealer ya. Pak Joko kan, oke gue infoin ke kalian, Pak Joko udah nggak di JOC gitu. Jadi gue sekarang lagi nyari dealer. Dealer itu kerjaannya ya ada beberapa nasabah-nasabah yang gede. Mereka kan nggak ngerti pakai aplikasi. Biasa orang-orang tua gitu ya punya dana gede gitu. Jadi gue yang set, gue yang kasih rekomendasi. Jadi gue suruh dealernya, lu telepon nih si ini beli saham A gitu. Nanti saham A-nya naik, lu telepon nih si ini jual saham A gitu. Ya jadi, nah itu kan gue kirim ke grup. Dina baca, ya Dina ikutan. Ya jadi kayak nih telepon nih kemarin Pak Joko tolong telepon si A beli WiFi harga 150 gitu. Nah telepon tuh. Terus ketika WiFi 300, Pak Joko tolong telepon si A, jual WiFi-nya di harga 300 gitu. Pak Joko telepon gitu.
Nah, Dina kan baca, ya Dina ikutan beli, ikutan jual. Makanya gue tahu waktu waktu WiFi jual 300 gitu kan, Dina tanya, "Kok gue jual juga nggak kok?" Ya gue bilang, "Bebas, lu mau jual boleh, mau hold ya bebas," gitu. Dina juga dapat bocoran, guys. Ya Dina juga ikut RTOB. Minimal berapa untuk swing trading bootcamp? Belum tahu, Pak. Itu gua nggak pikirin sama sekali dulu, gitu. Karena udah banyak banget, gua ngurusin Dapen juga gede. Jadi yang begitu better, gua lagi nyari dealer buat gantiin Pak Joko. Nanti kerjaannya akan seperti itu. Nah, itu mungkin ya equity equity nanti di atas 1 M lah, mungkin gue bikin begitu untuk, orang yang bisa bisa dibantuin telepon untuk kasih apa, buy sell-nya itu. Tapi jangan ngarep buy sell-nya itu tiap hari ya. Ya kayak WiFi itu kan mungkin nahannya bisa 2 bulan waktu itu. Terus sekarang kita lagi pegang Bumi. Bumi itu masuk dari harga 94 apa 95 itu average-nya. Sampai sekarang masih belum dijual, gitu. Kayak SMR di Porto itu selain Bumi ada SMRA. Itu juga masuk ke SMRA itu kalau nggak salah dari harga 600, ya 600 tuh, sampai sekarang belum dijual gitu. Ya jadi, ya gua kan nggak mungkin tiap hari suruh orang buy sell juga gitu. Ya rekomen buy, ya tungguin sahamnya naik baru kita jual. Ya jadi, itu tapi apakah kok bisa daftar sekarang? Gue belum ketemu dealer-nya, gue lagi nyari dealer-nya dulu. WRG, ya gue nggak mungkin masukin 1 M masuk WRG, guys. Gitu. Yang pasti barangnya barangnya liquid, gede, yang lu bisa jual ketika lu mau jual gitu ya. Kan gua nggak bisa paksa orangnya tiba-tiba butuh duit, "Kok, gua mau jual WRG," gitu, dia buang langsung di market, kan gua nggak bisa jaga gitu loh. Jadi gue pasti akan nyari ke emiten-emiten yang gede, yang safe, bisa nampung, likuiditas tinggi gitu, mau exit kapan aja gampang, ya. Syaratnya nanti aja, Pak. Nanti kalau aku udah ketemu dealer, entar tanya aja, ya. Entar kan pasti ada pengumuman tuh, gua dapet dealer baru, perkenalkan si ini. Nah, baru nanti kita bahas. Ya, sementara gue nyari dealer-nya dulu. Oke, itu ya kelas kita hari ini. Thank you semuanya ya udah ngikutin sampai akhir. Udah jam 9.30. Sampai jumpa di Senin, masih masih di September ya, Senin masih September. Mudah-mudahan di bulan depan kita dapat cuan yang enak lagi. Oke, thank you semuanya. See you. Bye-bye.